jumlah pendaftar dari guru honorer sekolah negeri ini dari unsur XTHK 2, non-ASN dan sebagainya ini jumlahnya 145. Jadi masih ada sisa formasi yang bisa didaftar oleh teman-teman guru swasta. Sobat calon guru semuanya, ketika teman-teman melihat untuk kriteria pelamar dan juga pengisian formasi P3K ini adalah didahulukan untuk XTHK 2, kemudian non-ASN terdaftar di database BKN, dan juga non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Nah, tentunya teman-teman bertanya-tanya, nah di sini kalau misalkan posisi kita itu berada di sekolah swasta atau kita itu sebagai guru swasta, itu letaknya di mana? Apakah nanti kita bisa mendaftar P3K Guru tahun 2024? Nah, di sini nanti kita harus bersiap untuk terima kenyataan bahwasanya guru swasta ini nanti hanya bisa mendaftar di 165 instansi. Artinya kalau misalkan daerah kita tidak termasuk dalam 165 instansi ini, tentunya guru swasta ini kemungkinan besar tidak bisa mendaftar P3K Guru tahun 2024. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu penentu guru swasta bisa daftar P3K Guru 2024 dan bisa berpeluang lulus pada seleksi P3K Guru tahun 2024. Apakah di daerah kita ini termasuk dalam 165 instansi yang guru swasta nanti bisa mendaftar atau enggak? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, pertama-tama di sini kita cek kembali, yaitu untuk aturan seleksi P3K 2024. Ya, malah untuk pengisian formasi P3K 2024 di sini didahulukan untuk XTHK 2, kemudian sisa formasinya nanti akan diberikan untuk non-ASN yang terdata di database BKN. Kemudian berikutnya diberikan untuk non-ASN yang aktif bekerja ya pada instansi pemerintah. Nah, artinya untuk formasi P3K 2024 di sini difokuskan untuk menuntaskan yaitu permasalahan tenaga non-ASN. Dan yang dimaksud dengan tenaga non-ASN atau istilah honorer dan juga sebutan lainnya, ini adalah hanya bagi honorer yang berada di sekolah negeri, teman-teman. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita melihat pada fakta ini, kira-kira guru swasta itu nanti untuk peluang bisa daftar dan juga lulus itu seperti apa? Nah, tentunya di sini karena kita seorang guru ya, guru swasta itu kan di sini kita di bawah naungan Kemdikbudristek. Maka di sini untuk aturan yang direkomendasikan oleh Kemdikbudristek di sini adalah yaitu untuk yang pertama tetap mengupayakan penuntasan guru lulus passing grade P1. Seperti yang kita ketahui bahwa P1 itu dalam salah satu komponennya itu termasuk juga guru swasta yang sudah lulus passing grade tahun 2021 kemarin. Artinya kalau misalkan teman-teman di sini guru swasta namun sudah termasuk dalam guru yang lulus passing grade tahun 2021, maka di sini kita tidak perlu bercemas lagi ya. Namun kalau misalkan di sini kita itu guru swasta yang belum berstatus P atau bukan P1, maka peluang kita ini adalah berada pada bagian yang kelima. Tetap menggunakan Dapodik sebagai database pendaftaran, penentu pendaftaran, dan juga database lulusan PPG Kemdikbudristek. Nah, artinya di sini nanti tentunya ini kita mengharapkan dari sisa formasi ya dari guru honorer sekolah negeri. Ya, mana di sini terdapat 165 instansi yang jumlah usulannya ini melebihi jumlah non-ASN yang ada. Nah, seleksi P3K Guru 2024 ini difokuskan kan, yaitu untuk menuntaskan permasalahan guru honorer. Artinya didahulukan untuk guru honorer dengan kriteria ini yang akan diangkat. Nah, kalau misalkan formasi di daerah kita ini melebihi dari jumlah non-ASN yang ada, tentunya di sini nanti kita bisa melakukan pendaftaran P3K Guru 2024 ini untuk teman-teman yang guru swasta. Dan sudah dihitung oleh Kemdikbudristek dari jumlah usulan formasi yang masuk, maka di sini hanya ada 165 instansi yang jumlah usulannya ini melebihi jumlah non-ASN yang ada. Sehingga peluang kita guru swasta untuk bisa mendaftar ya di sini ditentukan dari 165 instansi ini, teman-teman. Nah, selain dari 165 instansi tentunya banyak juga karena formasinya cukup sedikit, guru honorer sekolah negeri pun ini nanti tidak bisa untuk diangkat P3K Guru 2024.
Berarti dari informasi terkait tentang mekanisme dan juga usulan rekomendasi Kemdikbud ini, maka dapatlah kita tarik kesimpulan bahwasanya untuk penentu dari teman-teman guru swasta bisa mendaftar P3K Guru 2024 ataukah tidaknya, itu adalah di sini untuk syarat utama guru swasta bisa daftar P3K Guru 2024. Yang pertama yaitu di sini kita harus terdaftar di Dapodik ya. Nah, teman-teman guru swasta di sini harus terdaftar nih pada aplikasi Dapodik dan harus aktif ya di aplikasi Dapodik. Nah, karena apa? Karena di sini tetap menggunakan data Dapodik, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini untuk persyaratan yang kedua, guru swasta bisa mendaftar P3K Guru 2024 ini adalah jika tersedia sisa formasi P3K Guru sesuai dengan linearitas ijazah kita. Nah, artinya kalau misalkan daerah kita termasuk dalam daerah yang masuk dalam kategori jumlah non ASN-nya lebih sedikit daripada jumlah formasi yang dibuka, maka teman-teman guru swasta ini nanti bisa melakukan pendaftaran. Di sini kalau misalkan kita kategorisasikan untuk kriteria guru swasta pada seleksi P3K Guru 2024 ini terdiri dari dua. Yang pertama yaitu guru swasta P1. Nah, kalau guru swasta P1 ini tinggal menunggu penempatan saja. Dikarenakan dari Kemdikbudristek, Prof Nunu sendiri pernah menyampaikan berulang kali bahwasanya tetap akan mengupayakan penuntasan guru yang sudah lulus passing grade ya, termasuk juga guru swasta. Kemudian berikutnya untuk kriteria kedua dari guru swasta ini adalah guru swasta yang berasalkan dari pelamar umum. Entah itu kita itu guru swasta yang di tahun-tahun sebelumnya sudah pernah ikut seleksi namun kita nggak lulus passing grade, ataukah kita sudah ikut seleksi namun kita gagal di seleksi administrasi, ataukah kita itu belum pernah mendaftar sama sekali. Tentunya di sini nanti kita masuk di pelamar umum, teman-teman. Di sini nanti untuk ketika pendaftaran sudah dibuka, maka teman-teman guru swasta termasuk yang dalam kategori P1 ya, ini nanti kita tinggal menunggu penempatan saja ya. Dan berikutnya terkait tentang contoh keaktifan guru swasta di Dapodik. Nah, untuk mengecek keaktifan kita di Dapodik apakah sekarang ini kita sudah aktif ataukah tidak, apakah kita sudah terdaftar ataukah tidak, maka contohnya adalah seperti ini. Nah, untuk tutorial cara cek apakah kita terdaftar di Dapodik ataukah belum, teman-teman silahkan cek lihat pada video di kartu video ini ya. Nah, di sini status aktif di Dapodik saat ini adalah aktif, berarti kita sudah terdaftar ya pada aplikasi Dapodik, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita berikan contoh ya. Misalkan di sini adalah untuk contoh sisa formasi untuk guru swasta. Jadi contoh formasi yang nantinya bisa didaftar oleh guru swasta itu tentunya didasarkan dari jumlah formasi yang ada di Pemda kita dan juga rincian jumlah formasi per mapelnya, dan juga jumlah pendaftar dari non ASN yang ada di sana. Nah, misalkan saja sebagai contohnya, nah di sini kan untuk diutamakan XTHK 2, kemudian non ASN di data BKN dan juga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, atau istilahnya di sini adalah guru honor sekolah negeri ya. Kalau misalkan kita sinkronkan dengan status yang di bawah naungan Kemdikbudristek. Nah, misalkan saja di sini di suatu Pemda ya, ini adalah dari Dapodiknya. Untuk guru kelas ini formasinya ada 162. Nah, misalkan di sini untuk jumlah guru honorer sekolah negeri, nah di sini kan sebenarnya kita bisa hitung ya. Ini kita ambilkan dari salah satu daerah. Nah, di tahun 2023 itu pendaftar dari guru sekolah negeri itu ada 245. Kemudian yang lulus di tahun 2023 kemarin itu ada 100. Nah, karena formasinya ada 100 ya, ada 100. Nah, berarti di sini kan masih ada yaitu guru honor sekolah negeri ini 245 dikurangi 100, berarti di sini masih ada 145. Nah, 145 ini adalah guru honor sekolah negeri. Kemudian ketika setelah selesai tes kemarin itu Dapodik di seluruh Indonesia itu sudah ditutup, artinya tidak bisa lagi memasukkan Dapodik dan nggak bisa nambah jumlah dari guru honor sekolah negeri yang sekarang ini tinggal 145. Nah, kalau misalkan di sini formasi tahun ini, formasi P3K Guru 24 untuk yang guru kelas 162, kemudian dikurangi jumlah guru kelas ini adalah masih ada 145. Berarti di sini masih ada yaitu sisa formasi yaitu sebanyak 17. Nah, ini adalah sebagai contohnya. Nah, di sini misalkan untuk formasi guru kelas di suatu daerah 162, kemudian untuk
jumlah pendaftar dari guru honorer sekolah negeri ini dari unsur XDHK 2, non-AS dan sebagainya ini jumlahnya 145. Jadi masih ada sisa formasi yang bisa didaftar oleh teman-teman guru swasta. Kemudian kita ambilkan contoh satu lagi misalkan. Nah, misalkan di sini adalah untuk guru bahasa Indonesia ya. Guru bahasa Indonesia di sini formasinya ada 3. Kemudian guru sekolah negeri berdasarkan dari unsur ini misalkan ada 6 ya. Nah, otomatis teman-teman guru swasta yang ijazahnya bahasa Indonesia atau melamar di sini maka nanti nggak bisa untuk melakukan pendaftaran. Jangankan kita guru swasta mendaftar, bahkan guru sekolah negeri pun yang terdiri 3 unsur ini masih ada 3 yang nantinya tidak lulus teman-teman. Nah, itu adalah sebagai contohnya ya. Semoga tahun ini kita bisa daftar dan juga lulus semua teman-teman.